Zuma, Ustadz Kainama. Ngapain nonton channel begitu? Channel penghujat, bodoh. Nanti kalau Kainama sudah masuk di channel Pak Bombo pasti kayak anjing yang dapat pukul ya. Kalau memang dia hebat, masuk sini. Gua tunggu dulu. Oke gile, gua kata juga apa lo. A few moments later. Cuma saya begini Pak Ustadz Kainama, maksud saya begini, kalau bisa tidak usahlah menggali-gali tentang Alkitab, biarlah iman kami kan Indonesia Pak. Indonesia kan sudah disetujui oleh pemerintah berbagai macam ya, berbagai macam kita namanya beragama ya. Silakanlah kita masing-masing dengan kebebasan. Ciutnya Li. Ciki-ciki bom-bom, alala dut-dut, nyali bom-bom ciut. Ciki-ciki bom-bom, alala mama, karena Ustadz Kainama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bamtri semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah, Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari bom-bom dut yang nyalinya ciut. Jadi sahabat, selain Bang Zulkifli M. Abbas yang ditantang oleh orang sok cerdas ini tapi on, ternyata Ustadz Kainama juga menjadi sasarannya dulu ya. Dulu waktu dia baru-baru buat channel ya. Dan waktu itu herder-herdernya masih sangat euforia membela dia ya. Kalau sekarang kan nggak lagi, apalagi sejak malam tadi. Itu herder-herder bom-bom dut langsung berpaling ya. Ternyata orang yang saya dambakan selama ini tidak punya ilmu katanya, selain ilmu muter-muter dan mabuk. Jurusnya itu saja ya. Jadi Ustadz Kainama juga pernah ditantang oleh bom-bom dut ini dulunya ya. Nah, berikut video dia dulu beberapa bulan yang lalu dia nantangin Ustadz Zuma dan Kainama. Zuma, Ustadz Kainama. Ngapain nonton channel begitu? Channel penghujat, bodoh. Nanti kalau Kainama sudah masuk di channel Pak Bombo pasti anjing yang dapat pukul ya. Kalau memang dia hebat, masuk sini. Gua tunggu dulu. Oke gile, gua kata juga apa lo. Dan akhirnya dua orang yang dia tantang ini, sahabat semuanya, malam tadi hadir di roomnya si bom-bom dut ini. Kalau Bang Zuma sudah kita reaction tadi ya, ternyata si bom-bom dut tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa menanggapi pertanyaan Bang Zuma. Yang ada Bang Zuma dikeluar masukkan oleh si bom-bom dut ini. Nah, berikutnya sahabat, dengan waktu yang bersamaan ternyata Ustadz Kainama juga berkesempatan hadir ya. Dan apa yang terjadi? Apakah betul si bom-bom dut ini bisa membuat Ustadz Kainama terkaing-kaing atau sebaliknya? Nah, mari kita saksikan. Selamat malam semua. Saya Kainama. Kan katanya Pak Bom-bom ya? Iya betul. Ustadz Kainama. Iya. Kok tumben Pak Ustadz Kainama masuk ke sini. Open kamera. Oh, udah kompak sama Juma. Coba Pak, saya lihat Pak. Open kamera Pak. Open kamera Pak. Lulusan Pak. Saya mau lihat Pak Ustadz Kainama. Ustadz Kainama betul nggak Pak? Silakan Pak. Betul. Siapa yang bilang? Selamat malam Pak Ustadz Kainama. Tumben masuk ke channel saya. Ciutnya Li.
Jadi awalnya si Bom Dot ini tidak percaya ya bahwa yang datang ini adalah Ustadz Kainama. Makanya dia minta open cam ya. Kalau Ustadz Kainama kan udah terbiasa ya dilihat publik ya kan. Ya apa yang beliau takutkan, karena yang beliau sampaikan itu semuanya benar dan berdasar kan, tidak asumsi dan tidak menyerang tanpa dalil kan. Nah makanya ketika Ustadz Kainama buka kamera, langsung terkejut di si Bom Dot ya. Itu darahnya mengalir kencang dari ujung kaki ke ujung kepala. Waduh, malam ini 2 orang yang gua tantang hadir semua katanya. Pokoknya ingat ya, ingat yang dia katakan di awal tadi pas dia nantangin. Kalau datang Ustadz Kainama ke channel dia ini, kaing katanya ya. Sekarang kita akan buktikan siapa yang akan terkaing-kaing. Saya kan tidak pernah membahas tentang Al-Quran. Itu bukan kapasitas saya, itu kapasitas Bapak. Cuma Bapak mengatakan, Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz sering membahas Alkitab. Nah, makanya saya kan sebagai hamba Tuhan, ya, saya berdiri kan bukan di satu gereja. Saya berdiri di beberapa kaki, ya. Dan saya nggak pernah mengutak-atik iman Pak Ustadz Kainama. Cuma saya begini, Pak Ustadz Kainama. Maksud saya begini, kalau bisa Pak Ustadz kan, contoh seperti kita dari orang dari Sulawesi kan, siapa seperti Ustadz Das Latif. Das Latif itu kan, saya jujur, saya tuh ambil ilmu banyak dari Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Cuma kalau bisa saran saya Pak Ustadz, silakanlah Pak Ustadz kalau Kainama kalau bisa saran saya, Pak Ustadz dakwah ya iman kan Pak Ustadz kan sudah menjadi seorang muslim ya, seorang muslim, minta maaf muslim ya, seorang muslim yang baik. Ya paling tidak Pak Ustadz memberitakan firman Tuhan secara imannya Pak Ustadz yang sekarang ini kan harus lakukan sesuai dengan iman Bapak. Tidak usahlah menggali-gali tentang Alkitab, biarlah iman kami kan Indonesia Pak. Indonesia kan sudah disetujui oleh pemerintah berbagai macam ya, berbagai macam kita namanya beragama ya. Silakanlah kita masing-masing dengan kebebasan. Ya maksud saya kalau Pak Ustadz bisa ya memberikan ceramah tentang keimanannya Pak Ustadz saja, mencari jiwa-jiwa ya. Nanti kalau Kainama sudah masuk di channel Pak Bombo pasti mana kaing-kaingnya Bom? Mana? Katanya kalau Ustadz Kainama datang ke room Anda akan buat Ustadz Kainama terkaing-kaing. Nah, mana? Mana buktinya? Buktinya di sini Anda menjadi loyo ya. Nah, mana? Tidak ada tuh taring Anda ya. Dan Ustadz Kainama malah mikirnya ini si Bom Dot ngomong apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi saya, kata Ustadz Kainama. Karena dari bacotannya kalau dia monolog kan kayak orang hebat betul ya. Ya kayak petinju lah ya, atau pemain UFC yang awalnya sombong ya. Akhirnya pas ketemu lawannya malah jadi loyo dia ya. Belum lagi bertarung udah loyo kan. Sama kayak burungnya si Udin. Malah dia di sini hanya menasehati Ustadz Kainama, dan nasihat dia ini dikembalikan lagi nanti oleh Ustadz Kainama ya. Nah, berikut balasan Ustadz Kainama. Oke, nah, gitu itu Pak Bom ya, itu Pak Bom. Begini, Bung, dengan segala rasa hormat, beta akan berhenti ngomong tentang Bible, tapi kalau orang-orang di sekitar Pak Bom tidak lagi mengulik hadis dan Al-Quranku. Oke, siap. Oke, beta sama Ose, mantap. Kita jos dulu. Kita jos sabar dulu. Iya. Kita dua kalau di sana berhenti. Ya. Oke, baik. Kita dua pegang tangan dulu. Kita dari timur. Gini. Janji nanti saya akan usahakan. Beta usahakan sama orang-orang. Ya berarti beta juga akan usahakan juga, gitu kan? Bukan usahakan, tapi beta janji, beta punya channel, beta akan kasih sama orang-orang. Kan tadi Bung bilang par beta toh. Ya. Udah urus saja agamamu gitu. Lah bagaimana dengan Bung punya basudara itu yang maki-maki beta punya barusan aja bilang katanya Zuma minum kencing onta dulu. Barusan aja bilang katanya Zuma minum kencing onta dulu. Dibantai woi, dibantai. Klub besar tuh. Ini pukulan pertama Ustadz Kainama buat Pak Bom ya. Nanti ada pukulan kedua yang lebih keras lagi. Pukulan pertama ini langsung membalikkan omongan si Bom Dut ya.
Janganlah urus-urus agama kami, janganlah bahas-bahas agama kami, ya, janganlah hina-hina agama kami. Nah, sebetulnya yang diomongkan si Bom Bom Dut ini adalah teman-temannya sendiri, termasuk dia juga mungkin kan? Ya nggak usah lah jauh-jauh, ini dalam forum ini saja, dalam diskusi malam tadi itu Bang Zuma, karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Bang Zuma, itu mereka lampiaskan dengan cara apa? Dengan cara menghina. Ya, menghina Bang Zuma, menghina Rasulullah, ya, menghina orang Islam itu minum air kencing onta gitu ya, dan sebagainya. Ya, kita lampirkan dulu buktinya ya. Ini buktinya bahwa Ustadz Kainama menampar keras muka si Bom Bom Dut dengan video ini. Barusan aja bilang katanya Zuma minum apa kencing onta dulu. Hah? Saya bagus karena dia begini. Nah, itulah. Jadi begini, jangan jangan lihat beta. Begini sebentar. Jangan bilang beta nih ya, sementara di depan balok itu tidak dibersihkan dulu. Bersihkan sudah, dulu itu. Iya dong. Cara beta saya macam ini sudah. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Kenapa ya harus bilang pakai kencing-kencing onta itu? Itu kan kurang bagus. Marilah kita sama-sama. Jangan kecil di depan dapat lihat, tapi balok di depan mata saya dapat lihat bagaimana? Kan selama apa saya serang? Orang kan diskusi sama orang dong. Nah iya, begitupun saya diskusi. Karena buat saya kristologi itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu didiskusikan. Dibantai woi, dibantai. Klub besar tuh. Dibantai woi, dibantai. Kasihan saya tengok si Bom Bom Dut di sini ya. Kayak anak kecil dia di hadapan Ustadz Kainama. Mana taringmu Bom? Bom Bom Dut, taringmu mana? Mana? Nah, ini pukulan pertama baru ya, sahabat. Pukulan kedua ini yang lebih sakit lagi nih ya. Kalau orang begini Pak Ustadz, kalau orang Kristen yang bicara tentang Anda punya agama menghina. Kalau orang Muslim bahas tentang Alkitab, Yesus pakai kolor. Lihat konteksnya. Loh. Yang ngomong Yesus pakai kolor siapa? Kan Bung sudah tahu yang ngomong itu. Murtadin. Yesus Murtadin itu. Dia pakai kolor. Dibantai woi, dibantai. Klub besar tuh. 4-0 pula tuh. Ya, niatnya mau nyerang ya kan. Niatnya mau framing ya, mau memfitnah bahwa Islamlah, umat Islamlah yang selalu menghina Oten gitu ya. Bilang Yesus itu pakai kolor. Nah, ini serangan baliknya luar biasa nih. Nah, itulah makanya saya sering katakan kasihan saya tengok Kapuyuk ini ya. Kapuyuk. Iya, kasihan kita tengoknya. Wajah sok sangar, mental kerupuk. Kalau mentalnya baja ya oke lah. Ini enggak, mentalnya mental kerupuk, gaya sok sangar pula. Ditampar orang ciut. Nah, tengoklah wajahnya itu kena tampar kan. Jadi kasihan kita kan. Ya tapi mau gimana lagi? Dia yang berbuat, nah, makanya dia juga yang merasakan sakit. Kayak tadi lah, dia nuding, dia memframing, dia memfitnah Islam. Islam itu suka menghina, Islam itu suka bahas-bahas Oten. Padahal dia duluan kan. Barusan aja teman-temannya menghina kita. Nah, kita pula yang disuruh berhenti. Nah, kan aneh-aneh aja sikap Puyuk ini. Nah, jadi saya harus katakan juga ya bahwa terutama saya dulunya channel saya ini ndak mereaction Oten-Oten ini ya. Saya kontennya dulu ya lebih kepada dakwah kepada umat Islam, membaca Al-Quran, kemudian materi-materi tentang Islam. Tapi sejak negara api menyerang ini, maka giroh dakwah saya tentu berubah pula ya. Tentu saya harus membela agama saya dari orang-orang seperti Bom Bom Dut ini dan kawan-kawan yang lain. Yang paling saya ingat waktu itu yang membuat giro saya itu bangkit adalah seperti channel Tanpa Ragi. Itu dulu ya awal-awal. Ada lagi Crusader Network. Ya, itu saya ingat betul ya. Baru saya tengok-tengok lagi ada pula yang lebih gila. Si Oncop ya, Sincop Papin Copi. Sekarang udah tenggelam dia. Nah, situ Tanpa Ragi juga udah tenggelam. Si Crusader Network udah tenggelam juga. Orangnya pun mungkin udah tenggelam tuh, karena terakhir saya tahu dia itu udah sakit-sakitan. Ya memang orang penghina Islam ini ujung-ujungnya kalau nggak mati sakit.
Ya itu ya. Nah terakhir sekarang si Bom Bom Dut. Maka Bom Bom Dut sebelum Anda itu sakit dan mengikuti jejak mengapul segala, berhentilah untuk menghina Islam ya. Saya pastikan kalau Anda berhenti menghina Islam, maka umat Islam pun akan berhenti. Cuma kan andanya nggak bisa gitu. Karena Anda cari makan dari situ. Sama kayak Sapi Udin Birahi kan. Nah itulah ya sahabat semuanya. Demikian video Bom Bom Dut kena tampar ini. Sampai jumpa di video Bom Bom Dut yang kena tampar lebih keras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.